البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita ambil beberapa paragraf wanifillah. Alhamdulillah sekarang jarak maghrib dan asar makin panjang, sehingga masih memungkinkan untuk kita baca beberapa paragraf di hari Jumat ini. Qala al-Imam Ibn Abil Is rahimahullah ta'ala, wa ammal anbiya wal mursalun fa'alayna al-imanu biman samma Allah ta'ala fi kitabihi min rusulih. Setelah beliau membahas dengan pembahasan yang cukup panjang tentang masalah al-mufaddalah bainal malaika wa salihil bashar, kita bisa menyimpulkan apa yang dipilih oleh Imam Ibn Abil Is dalam masalah ini. Dan pasti yang Ibn Abil Is pilih itu kan yang kita rajihkan dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat dari pensyarah kita bisa petik di sini apa? Apa Talha? Nah, beliau katakan memang perkara ini bukan perkara penting, bahkan termasuk fudulul masail. Nah, perkara yang fudul, tidak penting. Tapi dalam tahqiq masalah beliau condong ke apa? Kalau dari sisi yang kita simpulkan kemarin. Apa Umar? Tawakuf. Dan kemarin di akhir kita katakan zahiru kalamil mu'allif annahu mutawaqqifun. Sebagaimana ketika beliau menukilkan pendapat Abu Hanifah. Jadi zahirnya akhwan, Imam Ibn Abil Is juga tawakuf dalam masalah ini. Buktinya apa? Ya setiap menyebutkan masing-masing dalil, beliau Beliau sebutkan bantahannya, dalil bantahannya dari kedua belah pihak, dan tidak merojihkan mana yang lebih kuat. Taib. Sehingga berdalam-dalam dalam masalah seperti ini memang ya fudulul masail, hanya membuang-buang waktu. Tapi yang jelas kita beriman bahwasanya masing-masing memiliki keutamaan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan al-anbiya wal mursalun di sini. Adapun para nabi dan para rasul, fa'alaina al-imanu biman sammallahu ta'ala fi kitabihi min rusulih. Maka wajib atas kita untuk beriman dengan siapa saja yang Allah sebutkan namanya di dalam kitabnya dari kalangan para utusan-utusannya. Jadi siapapun itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan ditegaskan itu sebagai utusannya, kita wajib beriman dengannya. Wal imanu bi anna Allah taala arsala rusulan siwahum wa anbiya.
Dan kita pun beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul selain mereka. Kenapa? Karena yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tidak keseluruhannya. Makanya kita ditegaskan di sini beriman juga bahwasanya Allah memiliki rasul-rasul yang lain selain mereka, demikian pula para anbiya. La ya'lamu asma'ahum wa 'adadahum illallahu ta'ala alladzi arsalahum. Yang tidaklah mengetahui nama-nama mereka dan jumlah mereka secara keseluruhan dan secara pastinya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutusnya. Allah yang telah mengutus mereka. Maka ya tidak mengetahui nama-namanya secara keseluruhan dan jumlahnya secara pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tidak syak dalam masalah ini bahwasanya upaya untuk membahas nama-nama para nabi dan nama-nama para rasul yang tidak disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah ini merupakan suatu takalluf. Dalam artian ketika ada disebutkan dalam As-Sunnah dan disebutkan dalam Alkitab, tidak perlu kita mencari-cari nama siapa ini, nabi siapa, dikumpulkan semua nama-nama nabi. Ini takalluf. Kenapa? Karena masuk dalam kategori permasalahan ghaib yang tidak diketahui kecuali dengan nas. Ini tentang apa? Nama-nama nabi selain yang disebutkan dalam Alkitab maupun As-Sunnah. Adapun tentang jumlahnya, kawan, tentang jumlahnya, maka telah dikhabarkan pada sebagian hadis untuk jumlah para rasul. Untuk jumlah para rasul, yaitu dalam hadis Abi Umamah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, kam kanatir rusul?" Wahai Rasulullah, berapa itu jumlah para rasul? Maka beliau mengatakan 300 wa 13. Ini pada riwayat At-Tabrani. 300 wa 13. 313. Dan hadits ini dimasukkan dalam As-Sahihul Musnad. Baik. Dan datang riwayat Afanifillah dengan jumlah yang lebih banyak. Dan pada riwayat Ad-Darimi 315. 315. Dan pada sebagian hadis dengan jumlah yang kurang pasti, yaitu 300 wa bid'ata asyar. 300 wa bid'ata asyar, yaitu 300 sekian belas. Dan bid'ah, ya, bid'ah, itu adalah untuk apa? Untuk penyebutan jumlah antara berapa sampai berapa? Bid'ata asyar. Bid'ah ini berapa sampai berapa? 3 sampai 9. Baik. Makanya ketika pada sebagian riwayat, di antaranya riwayat Tabrani ini menyebutkan 300 wa 13. Dan sebagian yang lain 300 wa 15. Maka cara menjamaknya, tentunya yang menyebutkan secara tegas jumlah yang lebih banyak. Itu apa? Itu yang dipilih. Dalam artian
Karena ketika menyebutkan 315 berarti jumlah 313 sudah masuk atau belum? Sudah. Adapun kalau sebaliknya 313 berarti yang menyebutkan jumlah 315 belum masuk. Baik. Nah, karena itulah dulu ketika kita membahas di istidlal yang diisbat, yang ditetapkan riwayat 315. Salatumiyah wa khamsata asyar. Ini tentang jumlah para rasul. Adapun pada sebagian riwayat dari riwayat Abi Umamah juga ditanyakan tentang jumlah para nabi. Nah, Allah Ta'ala alam tentang tambahan tersebut. Nah, padanya kedhaifan. Jadi kesimpulannya yang sabit dalam masalah ini penyebutan jumlah para rasul. Adapun tentang penyebutan jumlah para nabi, maka kita tidak mendapati dalil yang sahih tentang jumlahnya secara pasti. Baik. Jadi mengenai jumlahnya kita beriman. Adapun nama memang hanya sebagian kecil saja yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar. Kita beriman secara global bahwasanya di sana ada para nabi dan rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Qala fa'alaina al-imanu bihim jumlatan li'annahu lam ya'ti fi adadihim nassun. Maka wajib atas kita untuk beriman tentang adanya para nabi dan rasul ini secara global. Karena apa? Karena tidak datang tentang penyebutan jumlah mereka nas. Ini kita katakan adapun kalau yang dimaksud adalah jumlah para nabi, na'am, kita katakan tidak datang nas yang sahih padanya. Adapun kalau jumlah para rasul, maka telah datang riwayat dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Waqad qala Allah Ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, dan para rasul yang kami kisahkan tentang mereka itu kepadamu sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaik, dan di sana ada para rasul-rasul yang lain yang kami tidak mengisahkan kepadamu. Ini nasakhani fillah, bahwasanya di sana ada para rasul yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikisahkan tentang keadaannya, tidak diceritakan, dikhabarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak, ya. Jadi ada di sana yang demikian keadaannya. Tidak dikhabarkan, tidak dikisahkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh telah kami utus para rasul sebelum. Di antara mereka ada yang kami kisahkan padamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan kepadamu. Qala wa 'alaina al-imanu bi annahum ballaghu jami'a ma arsalu bih ala ma amarahumullahu bih. Ini poin keimanan berikutnya, akhwat. Yang pertama tadi kita beriman tentang siapa saja yang disebut namanya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kedua,
kita juga beriman tentang adanya para rasul yang diutus selain yang disebut itu. Demikian pula para nabi. Adapun nama-nama secara pastinya, nah, kita tidak memiliki ilmu tentangnya, tapi kita beriman secara global. Kemudian tentang jumlah, kita beriman dengan jumlah yang ditetapkan dalam riwayat yang sahih tentang jumlah para rasul. Adapun tentang para nabi, tidaklah kita ketahui jumlahnya karena tidak datang nas yang sahih dalam masalah ini. Kemudian perkara berikutnya, akhwan, kita beriman bahwasanya para rasul telah menyampaikan semua apa yang mereka diutus dengannya. Jadi tidak ada satu orang rasul pun yang menyembunyikan perkara dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala utus dia dengan risalah itu. Alama amarahumullah bi, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa annahum bayyanuhu bayanan la yas'u ahadan mimman ursilu ilaihi jahluhu. Dan bahwasanya mereka telah menjelaskan risalah tersebut, perkara yang diperintahkan itu dengan penjelasan yang tidak memberikan keluasan kepada seorang pun dari orang-orang yang Rasul itu diutus kepadanya. Nah, tidak diberi peluang untuk dia jahil, tidak diberi kelonggaran. Ini maksudnya, la yasau ahadan mimman ursilu ilaihi jahil. Tidak diberi kelonggaran untuk seorang jahil terhadap perkara yang Rasul-Rasul itu diutus untuknya. Wala yahillu khilafuh, dan tidak halal, tidak boleh untuk menyelisihinya. Ini umum ya kawan, mencakup semua para rasul. Tidak ada satu pun dari kalangan ummah yang dihalalkan untuk menyelisihi rasulnya. Qala ta'ala fahal 'alal rusuli illa al-balagul mubin. Hal di sini bermakna nafi. Dan tidaklah ada kewajiban atas para rasul itu kecuali penyampaian. Kecuali menyampaikan dengan penjelasan yang jelas. Fa in tawallaw fa innama 'alaikal balagul mubin. Kemudian apabila mereka berpaling, maka atasmu wahai Nabi untuk menyampaikan saja kepada mereka dengan penjelasan yang jelas. Adapun mereka beriman atau tidak bukan tanggung jawab para anbiya war rasul. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al balaghul mubin. Jika kalian mentaatinya, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Dan tidaklah ada kewajiban atas Rasul kecuali menyampaikan kepadanya dengan penjelasan yang jelas. Wa ati'ur rasula fa in tawallaitum fa innama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatilah Rasul, karena apabila kalian berpaling, maka sungguhnya atas Rasul kami itu hanya apa? Hanya kewajiban untuk menyampaikan dengan apa? Penjelasan yang jelas saja. Nah, ini poin juga ya kawan, di antara poin keimanan terhadap para anbiya war rasul. Qala wa amma ulul azmi minar rusuli faqad qila fihim aqwalun ahsanuha ma naqalahu al-Baghawi wa ghairuhu an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Qatadah annahum Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad salawatullahi wa salamuhu alaihim. Adapun ulul azmi dari kalangan para rasul, maka sungguh telah dikatakan tentang mereka pendapat-pendapat yang banyak. Yang dimaksud dengan ulul azmi itu apa? Taib, dan yang paling bagusnya yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau, dan yang lainnya dari Abdullah bin Abbas yang dikeluarkan juga oleh Ibnu Abi Hatim, dan yang lainnya akhwan. Akan tapi datang dari riwayat Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas. Riwayat ini, riwayat Dhahhak an Ibnu Abbas ini munqati', karena Abu Dhahhak tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Adapun asar Qatadah ini juga padanya
inqita, atau padanya ada pembicaraan tentang riwayat Ma'mar an Qatadah. Kenapa? Karena Ma'mar ikhwan sayyi'ul hifz. Dia itu buruk hafalannya berhubungan dengan hadis Qatadah. Kenapa? Karena Ma'mar mengambil ilmu dari Qatadah dalam keadaan beliau masih kecil saat itu. Sehingga apa? Sehingga hafalan yang diambil dari Qatadah, nah ini dipertanyakan. Makanya asar Qatadah yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak ini juga derajatnya dhaif. Cuman ini memang yang masyhur ikhwan, bahwasanya ulul azmi minar rusul yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad salawatullahi wasallamuhu alaihim. Dalilnya berdasarkan apa yang disebutkan dalam ayat di surat Ahzab dan Asy-Syura. Fahumul madhkuruna fi qawlihi ta'ala wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Dan tatkala kami ambil dari para nabi misak mereka, ya perjanjian mereka. Demikian pula dari yaitu Nabi kita Muhammad, wa min Nuhin dan dari Nuh dan Ibrahim serta Musa, serta Musa dan Isa bin Maryam. Ini semuanya 5. Fi qoulihi ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah syariatkan untuk kalian agama ini, yaitu apa-apa yang telah Allah wasiatkan juga kepada Nuh dan telah kami wahyukan kepadamu, serta apa-apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa serta Isa. Apa wasiat tersebut? An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi, untuk mereka menegakkan agama ini serta jangan bercerai-berai padanya. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaihi, sungguh terasa berat atas orang-orang musyrikin apa yang engkau menyeru mereka kepadanya. Ya, kenapa? Karena Nabi menyuruh kepada tauhid dan menyuruh untuk bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berhubungan dengan ulul azmi minar rusul. Dan disebut dengan ulul azmi ya kawan, dikarenakan ujian yang menimpa mereka itu lebih berat dibandingkan para anbiya dan rasul selainnya. Dari sisi apa? Tingkatan besarnya ujian. Adapun dari sisi makna ulul azm, yang memiliki azm, tentunya para anbiya dan rasul semuanya adalah apa? Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki azimah. Hamba-hamba Allah yang pilihan. Akan tapi istilah ini sebagian yang memberikan taujih seperti tadi. Semuanya memang diuji. Bahkan ujian para nabi akhwan, ujian yang paling puncak. Sebagaimana dalam hadis, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian yang lebih utama atau kemudian orang-orang yang utama setelah mereka dan orang-orang yang utama setelah mereka. Tapi yang paling tingginya adalah ini, deretan ulul azmi minar rusul. Makanya disebut dengan ulul azm. Baik. Itu diingat-ingat. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, bihadza.